Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ari Ekayanti. Saya sebagai guru agama di SD Negeri 2 Menange. Saya sebagai mahasiswa PPK Batch 3 di LPTK Stah Empu Kuturan Singaraja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Ketua kelas, silakan. Berdiri. Tangan jari. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdiri dulu. Mari kita berdoa sejenak agar semua pembelajaran Ibu sampai selesai berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai. Om Astu. Om Sitiastu Tatastu Yenama Swaha. Baik, silakan duduk kembali. Sudah pada sarapan belum di rumah? Sudah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Bu Guru absen dulu ya. Bu Guru absen untuk kehadirannya ya. Stiana? Angkat tangannya ya yang hadir, keras jawabnya hadir Bu, gitu ya. Semangat pagi harus suaranya keras, katanya sudah sarapan. Berarti kan perutnya kenyang, belajar juga semangat. Artawi Guna, Kade Putra, Agasya, Aditya, Widyastika, Yuda. Berarti Yuda yang tidak hadir ya. Ada yang tahu kenapa Yuda tidak hadir? Sakit, berarti sudah diinfo ya sama temennya ya, ketua kelasnya ya. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini di pelajaran agama Hindu. Baik, sebelum Bu Guru memulai pelajaran, Bu Guru akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu, biar semangat paginya makin semangat. Yang misalnya dari rumah berangkat, lagi galau di jalan tidak menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, sampai di sekolah menjadi semangat lagi. Bu Guru akan mengajak kalian untuk ice breaking. Coba berdiri semua. Anak-anak berdiri dulu. Bu Guru yang mimpin. Bu Guru bilang konsentrasi. Nanti kalian lanjut nyanyi ya. Coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Kerasin suaranya. Gulung, 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 sambil bertarung. Gulung, 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 sambil tertawa. Haha. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru memulai materi berikutnya, coba kalian ingat-ingat lagi. Bu Guru pernah memberitahu kalian, kita punya kesepakatan kelas. Ada yang ingat nggak apa aja kesepakatan kelas kita? Hadir tepat waktu, lagi menjaga kebersihan. Kerasin suaranya, jawab yang keras. Lagi kegiatan. Nah, apakah kalian sudah melakukan itu semua di sekolah? Sudah. Berpakaian rapi sudah? Sudah. Aktif untuk menjawab pertanyaan guru sudah? Sudah. Berarti sudah ya. Berarti bagus. Nah, selain kesepakatan kelas, kita juga punya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang ingat nggak apa 7 kebiasaan Indonesia hebat? Coba sebutin. Bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar. Lagi satu. Tidur cepat. Sudahkah itu diterapkan di rumah? Sudah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, nah, adakah yang masih ingat tentang pelajaran materi yang Ibu kasih minggu lalu? Ada yang masih ingat? Materi apa? Materi apa yang Ibu kasih minggu lalu? Tentang apa? Trikaya Parisuda. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa itu pengertian Trikaya Parisuda? Coba, siapa yang tahu apa itu Trikaya Parisuda?
Jawab dengan keras. Ya, ayo. Suaranya dikerasin biar didengar sama teman-temannya. Nah, 3 perbuatan ya, 3 perbuatan baik. Nah, adapun bagian-bagian dari Trikaya Parisudha itu apa aja? Siapa tahu? Ayo. Coba ingat-ingat review dulu minggu lalu. Dan apakah itu bagian-bagian Trikaya Parisudha? Apa aja? Ada 3. Apa? Manacika, terus Wacika, terus Kayika. Nah, Manacika itu apa? Pengertiannya Manacika apa? Berpikir yang baik. Terus Wacika? Berkata yang baik. Terus Kayika Parisudha apa? Berperilaku yang baik. Ya, berarti ingatan anak-anak bagus ya. Nah, sekarang Trikaya Parisudha itu juga dapat dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak bagian 2 bagian dari Trikaya Parisudha? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, Trikaya Parisudha itu dapat lagi dibagi menjadi 2, yaitu Sube dan Asube Karma. Pernah nggak? Ada yang tahu nggak apa itu Sube dan Asube Karma? Tahu nggak kira-kira? Nah, Sube dan Asube itu adalah perbuatan baik dan buruk. Sube itu adalah perbuatan yang baik, sedangkan Asube itu adalah perbuatan yang kebalikannya, buruk. Jadi Sube itu kebalikan dari Asube. Jadi perbuatan baik kebalikannya adalah buruk. Nah, tadi terkait dengan Sube dan Asube Karma, Ibu ada video yang mau Ibu tampilkan di layar yang anak-anak bisa tonton. Nah, dari video nanti di situ ada penjelasan tentang perilaku Sube dan Asube Karma, yang artinya perbuatan baik dan tidak baik. Silakan anak-anak tonton sekarang ya. Silakan disimak. Macam-macam perilaku baik. 1. Membersihkan lantai. Nah, itu sekilas tentang apa yang tadi? Tentang perbuatan apa? Perbuatan baik. Yang disebut dengan apa? Apa istilah dari perbuatan baik tadi? Sube. Nah, ini macam-macam perbuatan baik contoh yang tadi. Apakah kalian sudah melakukannya di rumah atau di sekolah? Coba apa saja tadi dibilang perbuatan baik? Nyapu. Nah, sekarang kita lanjut ke, silakan disimak lagi videonya. Teman-teman kalau berbicara dengan perlahan ya. Baik dan perilaku. Nah, yang kedua itu tentang apa? Perilaku yang buruk yang disebut dengan Asube Karma. Nah, sekilas tentang contoh-contoh yang tadi ditunjukkan, apakah anak-anak pernah menerapkan itu? Tidak. Jadi seperti yang guru-guru jelasin di lapangan, di kelas itu, jangan pernah di sekolah itu jahil sama teman, terus tidak boleh membuli teman. Terus jadi perbuatan baik dan buruk itu nanti ada hukum, tahu nggak hukum apa namanya? Karma pala. Jadi kalau anak-anak sebisanya berbuat baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, sekarang Ibu ada sedikit gambar tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Biar anak-anak tidak tegang ya, Bu Guru kasih main tebak-tebakan. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh perilaku perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, sekarang coba siapa yang berani maju ke depan menunjukkan apa yang Bu Guru minta. Siapa berani ke depan? Coba angkat tangan. Siapa yang berani ke depan? Angkat tangan. Maju ke depan, coba tunjukkan perbuatan buruk. Mana yang termasuk perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Itu, nah dari gambar ini menunjukkan perbuatan apa?
Orang yang sedang apa? Mencuri. Bagus. Beri tepuk tangan dulu teman-temannya. Sekarang selanjutnya siapa lagi? Ayu Cynthia. Coba tunjukkan mana yang termasuk perbuatan tidak baik. Nah, A, gambar A itu orang yang lagi ngapain? Lagi berantem. Oke, beri tepuk tangan lagi sama temannya. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini Ibu Guru ada cerita. Bu Guru akan bacakan cerita ini, nanti ada pertanyaan di bawahnya. Nanti kalian pikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Sekarang dengarkan dengan baik apa yang Bu Guru baca. Saat bermain di lapangan, terjadilah perkelahian antara Gede dan Ketut. Gede melontarkan kata dengan nada yang kasar dan sangat menyinggung perasaannya Ketut. Begitu sebaliknya, mereka saling melontarkan kata-kata yang kotor sehingga guru melerai dan mendamaikan mereka berdua. Sudah? Itu ceritanya. Sekarang pertanyaannya, dari ilustrasi di atas, maka Gede dan Ketut tidak mencerminkan sikap yang mengamalkan perkataan yang baik. Mengapa? Mengapa ini dibilang tidak mencerminkan sikap yang baik? Karena apa? Karena apa dari cerita ini? Baca lagi. Kalau nggak paham Bu Guru tadi baca, coba dibaca. Kenapa? Kenapa? Karena berkelahi. Terus? Karena berkata kasar. Lagi? Nah, karena menyinggung perasaan Ketut. Berarti pintar. Jadi pemahaman anak-anak tentang perbuatan baik dan tidak baik itu sudah masuk ya. Jadi paham ya. Ada yang ditanyakan mengenai ini lagi? Ada yang tidak paham mengenai perbuatan baik dan tidak baik? Tidak. Gampang ya membedakan perbuatan baik dan tidak baik karena ini adalah kegiatan yang anak-anak lakukan setiap hari di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Ibu punya media ajar. Nah, di media ajar ini ada Asube dan Asube Karma. Nah, Bu Guru juga punya beberapa gambar-gambar. Di gambar-gambar ini ada tentang perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Nah, tugas kalian sekarang adalah mencocokkan mana yang termasuk gambar sube dan mana yang termasuk gambar asube. Nanti kalian pilih salah satu gambar, pilihnya satu-satu aja. Bu Guru yang tunjuk nanti ya. Pilih salah satu gambar, Bu Guru yang nentuin kalian harus memilih gambar perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nanti gambar ini kalian tempel di sini dengan pines. Bu Guru juga ada pines. Ya, siap? Paham? Paham. Ya, nah sekarang coba di bangku ini. Siapa yang mau pertama? Agas. Coba pilih gambar di sini. Mana yang termasuk perbuatan tidak baik? Coba pilih gambarnya. Mana yang termasuk tidak baik? Bebas, pilih satu. Tempel. Di mana posisinya? Ini pinesnya. Sekarang Agas tempel. Nah, langsung duduk ya. Gimana teman-teman? Benar nggak? Agasnya benar nggak nempelnya? Benar. Berarti sekarang di bangku ini Juni. Sopi kan sudah dapat tadi maju. Sekarang Juni. Perbuatan yang tidak baik. Mana gambar yang menunjukkan perbuatan tidak baik? Silakan dipilih. Tidak baik. Nih, ditempel. Dimanakah harus ditempel? Nah, silakan duduk. Benar nggak? Benar. Nah, berarti pemahaman kalian tentang Sube dan Asube Karma sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, setelah Bu Guru tadi memberikan materi tentang Sube dan Asube Karma, kalian sudah paham nggak mengenai Sube dan Asube Karma? Sudah mengerti?
Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu melanjutkan memberi kalian tugas refleksi tentang pelajaran yang Ibu kasih tadi? Ada yang bertanya? Ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Ya, sekarang Ibu akan lanjut memberikan tugas refleksi untuk menguji sejauh mana sih kalian menyerap pelajaran yang Ibu kasih dari tadi sampai saat ini. Ya, sekarang Ibu bagikan, tulis nama, nomor absen ya. Tulis namanya sama nomor absen. Nama sama nomor absen dulu dilengkapi ya. Sudah selesai mengerjakan? Nah, sekarang tugas kalian dikumpul perwakilan satu tempat duduk maju satu orang untuk mengumpul punya temannya. Silakan dibawa ke depan perwakilan salah satu dari bangku masing-masing. Nah, anak-anak, setelah kalian mengikuti pelajaran tadi, Bu Guru ada asesmen di sini. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Gimana sih kalian selama mengikuti pelajaran, kesannya apa? Nanti tolong anak-anak diisi ya. Kalau misalnya sedih, tidak menyenangkan, centang yang sedih. Kalau bahagia, centang yang 3. Kalau senang, centang yang 4. Kalau tidak kurang menyenangkan juga centang yang nomor 2 ya. Isi nama nomor kelas ya. Baiklah anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan kumpul ke depan, bawa ke depan ya. Nah, dari tugas-tugas yang Bu Guru kasih tadi, adakah yang kesulitan untuk menjawab yang tugas Bu Guru kasih? Berarti sudah paham semua ya? Sudah dikerjakan semua, berarti sudah paham apa yang Ibu jelaskan tentang sube dan asube karma. Coba kalian ingat-ingat lagi dari awal Ibu memberi materi tadi, apa itu sube karma, sube karma? Apa itu sube karma? Perbuatan baik. Terus asube karma? Perbuatan yang tidak baik. Contoh dari sube karma. Contoh dari sube karma perbuatan baik itu apa? Coba diingat lagi. Membantu teman. Terus contoh yang tidak baik. Membuli teman. Nah, itulah sekilas tentang pengertian sube dan asube karma. Jadi anak-anak tolong disimak secara cermat mana yang harus kalian lakukan dan mana yang kalian harus hindari. Ya? Cukup sampai di situ? Ada yang bertanya lagi tentang materi sube dan asube karma? Tidak ada yang bertanya lagi tentang materi yang perbuatan baik dan tidak baik. Ya? Ya. Baik, terima kasih. Selesai. Mari kita tutup pelajarannya. Kita tutup dengan berdoa dan para mesanti. Silakan ketua kelas dipimpin. Berdiri. Tangan Amus. Tangan Amustikarate. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksema Paramesintya Ya Nama Swaha. Paramesanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak.